entah apa yang ada di otak Aco ya saat itu. Tapi Fahri dibikin, pokoknya kalau dari sifatnya dia kayak tertutup, socially awkward gitu orangnya. Tapi dari secara gaya juga skinny jeans, baju yang super gombrong, yang sangat cocok datang ke USS lah pokoknya. Pertama dibilang yang ngajakin Aco. Dan ini kan film pertama, film panjang pertama dia. Jadi saya ya udah ayo aja deh gitu. Karena saya percaya sama Aco Tendri. Karena gue suka banget Home Alone waktu yang bikinan dia. Salah. Titanic gue. Oh, Titanic. Gue suka banget Titanic juga. Titanic waktu Aco Tendri bikin Titanic, gue harus kalau dia skala internasional gitu. Iya. Film kita jadi closing itu statement jurinya karena kami melihat acting dari ABG, Arif, Bintang, dan Gilbas tuh ini harus dilihat international audience. Sempat di pause dulu sama juri. Saya boleh nangis dulu gitu. merinding gitu. Kita harus. Halo Tribuners, balik lagi di konten Sparring saya bersama gue Bayu Indra Permana, dan di depan gue ada Gilang Baskar dan Aco Tendri. Tepuk tangan dulu dong. Jarang. Selamat datang abang-abang di Tribun Si Paling Seleb. Terima kasih udah mampir. Terima kasih sudah mengajak. Gue si paling dan selebnya. Masa gitu, Cok? Iya. Saya religi sekarang, saya religi. Salah religi. Halo Bang Teguh Wisnu. Bang Dude. Pas pakai ada brewok Saya sekarang udah ya. siap. Bang Umur. Siap. Jadi mereka adalah sutradara dan cast dari film Suka Duka Tawa. Ya. Boleh mungkin diceritain tentang apa filmnya Suka Duka Tawa ini? Mas Aco silakan. Iya, Suka Duka Tawa tuh bercerita tentang Tawa, seorang stand up comedian baru gitu. Dia dari kecil sudah ditinggal sama bapaknya, dia tumbuh besar bersama ibunya sampai suatu hari akhirnya dia kembali bertemu dengan bapaknya yang sudah menjadi pelawak terkenal. Dari situ dendam dan amarahnya tumbuh dan dia menjadikan traumanya dan aib-aib tentang bapaknya sebagai materi stand up-nya dia. Dan dari situ dia menjadi terkenal, tapi di saat yang sama bapaknya di cancel sama banyak orang. Jadi konflik dan cerita berjalan dari situ. Ini lu yang nulis sendiri Bang ceritanya atau Iya. Gue menulis waktu itu sendiri idenya sampai akhirnya ngedevelop ini bareng sama Indri Agustin temen gue. Ada co-writernya. Udah lama nulis yang apa baru-baru ini? Prosesnya mungkin nulis setahunan. Pokoknya ini totalnya proses filmnya 2 tahun lah dari mulai nulis sampai akhir selesai. Gue kira 3 hari lu bilang nulis. Enggak dong. Kan lu udah biasa ya. Didramatisin aja biar kayak wah respect. Justru kalau kayak ya cuma 2 minggu orang keren. Enggak justru craftsmanship-nya Bang. Oh, kita itu harus ya? didramatin Lama itu ya? Lama banget. Oh iya benar. Kalau itu dilamain lagi. Iya, sebenarnya 2 tahun. sebenarnya ini udah 10 tahun. Idenya banget lewat tentang pendek ini tentang stand up comedian udah 10 tahun lalu. SMP kelas 2 gue. SMP kelas 2 Aco pas biologi itu lagi bengong. Spesifik sama mata pelajarannya iya. gitu. Jadi total proses 10 tahun. 10 tahunan. Oh, 10 tahun waktu itu udah ada stand up komedi ya. Udah dong. Di luar negeri kan. Di luar negeri. Iya benar. Iya. Bagus. Dia udah tahu Aco. Bang Gilbas sebagai siapa di sini? Saya sebagai Fahri, temannya Tawa itu tadi. Oh, teman apa kalau di ternyata apa dia teman kombut apa gitu mungkin? Teman karena sama-sama di komunitas stand up terus akhirnya jadi satu kosan gitu bareng. Satu kosan. Jadi geng kosan lah begitu. Fahri ini juga seorang stand up comedian di film ini. Iya, dia nyoba-nyoba stand up juga di situ. Oke. Apa yang seru dari seorang Fahri? Dia kalau di promonya gue panggil gue swag. Iya. Itu entah apa yang ada di otak Aco ya saat itu. Tapi Fahri dibikin, pokoknya kalau dari sifatnya dia kayak tertutup, socially awkward gitu orangnya. Tapi dari secara gaya juga skinny jeans, baju yang super gombrong, yang sangat cocok datang ke USS lah pokoknya. Pasti baju-baju dibayarin Jejo. Yang ditawar ya langsung ditawar ya. Ditawarin baju apa nih? Pasti ditawar tuh baju-baju ya Fahri kalau ada beneran. Benar. Apa Jejo? Topinya Fahri. Skinny jeansnya beneran ketat banget. Dari wardrobe-nya dikasih beneran ini nih. Ketat bener skinny Gue jeansnya. kesel liatnya. Lu yang bikin. Kenapa lu ngomong karakternya gitu? Maksudnya agak bertolak belakang, dia yang tadi introvert tapi dia punya selera fashion yang mungkin juga. Gue sebenarnya selalu menulis karakter tuh dari orang-orang terdekat gitu. Dan Fahri ini sebenarnya ada satu teman gue juga kayak gitu waktu di kampus. Dan apa ya, geng kan selalu
mencoba membalance gitu, ada yang berisik, ada yang misalkan ada yang jadi adenya, jadi bapak, jadi ibunya gitu. Nah Fahri ini justru yang memang yang lebih tenang lah dia dibanding teman-temannya gitu. Gitu sih, dan teman gue ini memang kayak begitu, mungkin karena Fahri juga datangnya dari luar kota, dia melihat Jakarta kayak oh ini yang keren ya, ya udah dia tanpa menyaring udah gue mau nyoba tanpa tahu itu tuh cocok gak sih. Cocok tuh. Skinny jeans sama baju gombrong. Iya. Gombrong banget ya. Gombrong. Tapi ada eranya kan memang itu ramai. Ada sih, benar sih. Yonglek. Yoks, ya. Iya, yoks, gitu-gitu benar tuh. yoks. Baju sampai lutut. Iya, betul. Nah, ketika lu ngebangun karakter utamanya ada seorang stand up komedian dan perempuan, itu kenapa kepikirannya gitu Bang Aceh? Gue tuh suka banget stand up comedy specifically di Indonesia tuh gue suka banget Gilang Baskara. Oh itu bagus juga katanya. Iya. Gue tuh sangat suka dengan stand up comedy, bahkan sebelum waktu itu Suci ada, dan ketika Suci ada gue tuh berusaha untuk mencoba mengenal beberapa stand up comedian yang gue juga suka gitu. Salah satunya waktu itu gue nonton spesial lo Bang, Yang di Jakarta. yang di tim Yang 2017. iya gue tuh nonton Saat itu lo apa? Masih kuliah lagi? masih kuliah sama adenya Bang Patra. Gue nonton, pokoknya gue banyak nonton sampai akhirnya aduh gue pengen tenggelam lebih dalam gitu, mereka tuh nulis ini dari mana sih dan caranya seperti apa. Gue mempelajari mediumnya dan gue bisa sih nulisnya, cuma kok gue nggak pernah bisa delivernya. Gue ngerasa akhirnya anjir stand up comedy ini dunia yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Sempat pengen jadi komika berarti lo? pengen belajar. Gue nari udah, teateran udah, cuma nih ini nih stand up nih Bambu gila udah. bambu gila kok sih nggak nyambung Nggak dalam itu juga. Siapa tahu. Nggak dalam itu tapi nari mungkin nari gitu. Iya. Buat tapi dancer kan. tapi iya Di Gebiar BCA lu pernah tampil ya? nggak seserius itu. Oh, nggak seserius itu. Dan akhirnya dari situ ya mencoba ngobrol, dan ya mereka di luar bercanda-bercanda itu punya kedalaman tentang materinya gitu, banyak luka yang disimpan gitu, dan dari situ maksudnya dari tadi udah mah sulit nulisnya, ngebawainnya susah, punya ada trauma di baliknya. Makanya gue hari ini tuh kalau nonton stand up comedy yang orang yang gak lucu aja gue respect gitu. Lu bisa berdiri dan nyampein itu aja gue udah respect sih. Gitu. Dan kenapa spesifik seorang perempuan? Kan mungkin nggak terlalu common juga ya kalau misalkan komika yang perempuan. Benar. Justru di situ sih kan konfliknya muncul gitu, karena gue juga melihat beberapa, bukan cuma stand up comedy tapi beberapa skena kayak film, terus juga let's say musik, posisi perempuan tuh selalu jadi minoritas gitu, ruangnya nggak terlalu banyak, sangat maskulin, cenderung bisa dibilang kayak gitu, dan akhirnya tentu itu bisa jadi positif negatif. Positifnya mungkin kayak point of view mereka jadi menarik gitu, karena saking sedikitnya ketika ada satu jadi stand out. Di saat yang sama juga ruangnya udah ngasih environment yang cukup nyaman dan aman gak buat si perempuan gitu. Dan gue melihat stand up comedy apalagi itu tuh lumayan tricky kan sebenarnya, kayak open mic kebanyakan malam di kafe, tempat-tempat yang cenderung gelap, dan rata-rata kan orang-orang sana sendiri, dan ketika ngeliat perempuan ikut itu kayak ada effort lebih gitu. Nah dari situ juga selain stand up, dari sisi stand up-nya ini juga mau ngomongin tentang konflik dengan orang tua. Gue ngerasa ketika di sini karakternya kan yang dibikin problem tuh ayahnya gitu. Kayak untuk ngebalance itu biar bisa lebih heartful dan bisa lebih balance, rasanya karakternya perempuan deh dibanding cowok, karena ketika itu cowok bisa jadi terlalu keras gitu. Gue nggak merasanya. Nah ini gue pengen banyak bisa ada tempat duduk untuk semua orang gitu, untuk jadi bisa lebih ngobrol gitu rasanya kalau bapak ketemu anak perempuan gitu. Karena kan kata orang cinta pertamanya anak perempuan adalah bapaknya kan. Betul. Ya, kebetulan kan di sini tawa kayak gitu kan. Iya, lu cinta pertama gue tapi lu yang ngancurin juga gitu. Nah, drama dimulai dari situ. Kalau Bang Dimas ketika lu diajakin, yang bikin lu tertarik banget apa karena dia bawa stand up-nya atau gimana Bang? Justru awal diajakin belum tahu nih tentang apa filmnya. Oh iya.
karena pertama dibilang yang ngajakin Aco. Dan ini kan film panjang pertama dia. Jadi saya ya udah ayo aja deh gitu. Karena saya percaya sama Aco Tenri. Karena gue suka banget Home Alone waktu yang bikin dia. Salah. Titanic gue. Oh, Titanic. Gue suka banget Titanic juga. Titanic waktu Aco Tenri bikin Titanic, gue harus kalau dia ngajak gue nggak akan nolak gitu. Iya, pokoknya tuh ada beberapa tuh datang tuh Nolan, Aco, sama Tarantino. Scorsese udah gue tolak dari awal. 3 itu tuh datang tuh, 3 datang. Gue kayak Nolan nggak terlalu deh gitu. Terus si Tarantino juga ya oke sih dia, tapi cuma udah schedule. Iya, tapi Aco Tenri. Apa yang lu lihat dari seorang Aco yang akhirnya menarik? Karena karya-karya dia sebelumnya ya kan yang udah pernah saya tonton, baik video klip maupun film pendek ataupun yang series. Terus kenal orangnya juga, walaupun kenalnya juga baru beberapa kali kita ketemu sebenarnya ya. Karena ternyata waktu dia datang ke acara gue dan Bang Abdel gitu, ternyata dia sama Bang Abdel udah kenal lebih lama lagi. Karena dari zaman sinetron. Kalau Mama Dede. Ini beneran literally kenal. Karena bokap gue kebetulan ngedirect sinetron yang main Cing Abdel. Jadi gue di situ yang mana dia juga udah ikut bantuin magang di sinetron bokapnya itu. Ya udah kenal Bang Abdul dari dia SMA. Iya, SMA. Tuh, udah lama banget ternyata gitu. Gue juga baru tahu pas di situ tuh. Lu aja baru Cing Abdel ya? Belum lama. Iya, gue baru kenal mungkin 2000 berapa? 17 mungkin 16 baru kenal Bang Abdul. 2014 dia udah lama banget dari SMA. Begitu. Terus gue udah pernah ketemu dia beberapa kali juga. Terus ya udah deh. Pasti ini kan film debut, pasti akan menarik lah gitu. Dari Aco, jadi gue ya udah ayo. Dan terus pas tahu belakangan skripnya soal stand up, agak heran juga kok dia orang luar stand up lah hitungannya kan Aco kan, kok malah bikin soal stand up gitu sih. Jadi ya udah oke, menarik. Nah lu pas lu ngeliat sinopsis dan lihat apa konfliknya kan tadi dia ngebawa keresahan-keresahan para komika gitu mungkin yang dihadirkan dari si Tao ini. Lu ngeliatnya apakah ini real banget kelihatannya atau seperti apa? Sebenarnya sih kalau gue lihat justru yang lebih besar kan konflik bapak sama anaknya ya. Yang kalau gue lihat yang justru ini sebenarnya berpusat di hubungan bapak dan anak. Sebenarnya cuma ya kebetulannya bapaknya pelawak, anaknya stand up gitu. Ya soal stand upnya ada juga sih, tapi kayaknya lebih besar tuh emang soal itunya gitu. Dan tapi stand upnya pun nggak cuma ya dia anak stand up gitu udah, tapi ada gimana dia berkomunitasnya, gimana dia bikin materinya gitu-gitunya juga ada gitu sih. Jadi ya menarik lah ini. Ketika lu milih case-nya deretannya kan banyak komika juga nih Bang Aco, dan lu juga sebelumnya juga terkenal kalau bikin video klip juga selalu ngelibatin komika gitu buat sebagai pemeran. Apa emang itu tadi karena background yang seneng sama dunia stand up akhirnya lu di sini gue pengen main sama para komika nih. Ya gue sebenarnya merasa stand up comedian tuh punya tingkat intelijensi tertentu gitu loh. Bener. Dengan mereka bisa menulis materinya sendiri aja, gue merasa mereka punya kemampuan untuk menangkap direction gue sebagai director pasti gitu. Tentang masalah actingnya seperti apa itu bisa dilatih lah. Tapi setidaknya untuk ngobrol as a human, visi apa yang mau gue bikin tuh mereka pasti nangkep. Nah, membuat musik video dan beberapa project sebelumnya dan melibatkan stand up comedian itu memang bagian dari gue mencoba mempelajari mereka tuh seperti apa ya gitu. Gue ngajak Bang Rian Adriandi di Serta Mulianya Sal, Bang Jegel di Raisa, terus Bintang Emon di Silon Seven. Itu tuh pengen tahu gimana sih mereka ngobrol. Gue tahu mereka bercanda mulu, cuma ketika ngomong serius ternyata punya kapasitas itu kok dan punya kedalaman gitu ketika kita berakting, apalagi ketika film panjang mereka punya momen untuk acting coach dulu gitu. Jadi gue cukup pede. Ya ketika di film ini menulis karakternya pun juga udah dengan beberapa aktor yang memang gue bisa kerjasama gitu. Karena bobot dramanya itu lumayan heavy. Jadi udah tahu kalau gue butuh beneran aktor yang punya jam terbang tinggi gitu untuk memerankan si keluarganya ini nih gitu. Tapi di saat yang sama gue juga butuh ledakan dan improvisasi anak stand up gitu yang mereka bisa merespon ruang gitu. Nah jadi karakter Tawa ketika di luar keluarganya dia jadi sangat lebih loose lah. Amanda gitu memainkannya jadi bisa lebih cair ketika dapat ruang sama teman-teman stand up comedian gitu. Karena tahu gitu ini bakal lucu dan ya ketika tag juga bisa
sangat improvisasi juga gitu mereka. Nah, yang ketika gue lihat trailer yang bikin gue menarik perhatian adalah keadaan Nimas Dewantari. Dia kan pasangannya mana di di sinetron. Kata gue, dia udah lama nggak muncul di apa namanya di project acting lah ya gitu. Apa emang lu penggemar sinetronnya dulu juga? Gue penggemar sinetron banget. Candy, Nimas sama Amanda tuh ya idola masa kecil kita lah gitu. Karena waktu itu emang nontonnya mereka berdua dan ya tapi kebetulan memang di ketika mereka tumbuh besar, Nimas lebih jatuh cinta dengan profesinya sebagai psikolog. Sekarang dia udah jadi psikolog dan tapi ya tentu karena tapi kan psikolog sama aktor tuh punya kemiripan ya, lu mempelajari manusia dua-duanya. Jadi ketika Nimas diajakin lagi dia juga sangat senang sih dan bahkan kayaknya kalau diajakin untuk film yang lebih serius lagi mungkin dia mau gitu. Tapi memang kebetulan sekarang dia lagi praktek terus gitu. Kalau di sini porsinya Nimas besar nggak? Apa sebagai temen Nonton. Asik ya? Nonton perlu gini ya. Ada bagian gitu. Ada semua nonton aja. Semua pertanyaan. Jangan enggak berjalan ini. Enggak berjalan kita ngobrolnya. Nah, kalau Bang Giwas ketika di lingkup apa namanya syutingnya banyaknya komika apa lu ngerasa ini juga lingkup lu jadi tempat bermain lu yang lebih seru atau kan ada seru-serunya juga nih karena nih project acting juga nih? Iya, ini kan gue ada project film bukan pertama ya, cuman ini yang terbanyak scene-nya banyak, dialognya banyak, terus ada persiapannya juga cukup panjang gitu. Jadi cukup serius gitu dengan adanya acting coach dan mungkin 3-4 kali kelas actingnya itu ya dan diajarin dan kami juga benar-benar ya walaupun sesama sama Arif Brata sama bintang Emon sama Enzi ya isinya ketawa-tawa ya. Cuman tetaplah kami serius dan ini harus begini, ternyata begini gitu sih. Banyak banget hal yang baru terutama gue pribadi pelajarin gitu dan memang tetap seru, tetap ini playground aja, cuma ya itu ada ilmu-ilmu baru yang harus tetap gue jaga. Iya. Kalau jadi Fahri emang sebeda apa sama lu Bang? Kayak sama-sama introvert. Nah dari beberapa orang-orang ini memang yang lain tuh mirip-mirip lah sama karakter, mungkin ada kesamaan mereka sama sehari-harinya lumayan besar. Dia sih paling beda sih. Oh iya? Masa beda? Karena banyak diemnya, banyak diem, nggak boleh, nggak boleh terlalu banyak nyeletuk, ya kan? Iya nggak boleh, itu lebih ke Arif Brata mungkin yang bisa banyak nyeletuk atau Enzi yang bisa banyak nyeletuk. Jadi ya dijagain di situnya dan itu yang harus gue inget kan, gitu harus gue inget. Ini berarti nggak boleh. Ya udah kalau disuruh ini diem ya udah gue nurut gitu. Sebentar kalau lu ngeliat adegannya pasti lu ngerasa ini bisa di sini. Iya pasti kan bisa. Tapi kan masalahnya kalau ketika semuanya juga berusaha untuk nembak, iya bisa benar, gitu. Benar. Portia Fahri tuh harus kayak bring down energinya gitu kalau ada mungkin dialog yang dia ada nyeletuknya, cuman ya dikit dan ya emang segitu aja gitu, nggak yang gimana banget gitu. Nah Fahri tuh kalau di tongkrongan emang yang kayak gimana sih dia orangnya? Ya gitu diam aja ngikut, dengerin. Jadi pendengar yang baik. Jadi pendengar yang baik itu sudah itu. Iya. Iya itu dia, kebanyakan gitu aja dia sebenarnya. Betul banyak acting dia Bapak pakai ekspresi atau cuma ini dia yang berat yang ngomongin acting, lu jangan main-main. Ini gua kasih tahu ya sebagai seorang sinefil. Dialog tuh nggak selalu kata-kata. Asik. Karena kan layar bioskop tuh besar. Jadi lu gerak ini, itu udah dialog itu. Alis naik dikit, itu dialog. Oh iya. Itu. Oh iya. Jadi jangan banyak gerak emang sebenarnya. Sebenarnya lebih ke biar kontinuitinya nggak susah. Jadi itu yang diajarin tuh. Waktu alhamdulillah film kita tuh kepilih jadi closingnya JAV. Oh iya. JAV itu festival film terbesar di Indonesia gitu dan skala internasional gitu. Film kita jadi closing itu statement jurinya karena kami melihat acting dari ABG, Arif, Bintang dan Gilbas tuh ini harus dilihat international audience. Sempat di pause dulu sama juri. Saya boleh nangis dulu gitu. merinding gitu. Emang sini sedih kok harus nangis. Emang sini sedih. Kan kalian temennya doang. Iya ya. Nonton aja. Oke, cliffhanger lagi. Iya, cliffhanger lagi deh. Iya, itu juga yang gue pelajarin dari Mas Ciprut ya sebagai acting coach-nya. Kayak gitu, gerakannya tuh jangan gerak dikit aja tuh udah kerasa gitu di penonton gitu. Jadi jangan itu yang dia tekenin, harus sadar sama diri gitu. Misalkan kadang kita ngomong nggak sadar tangan gini ya kan. Kalau di biasa sehari-hari nih, kita kan nggak sadar tangan gini ngapain gitu. Nah kalau lagi acting harus sadar semua.
Karena itu ngaruh di kita nonton. Karena kan layarnya gede banget kalau di bioskop kan ya, walaupun kita misalnya ntarnya nonton di streaming atau kan tetap kelihatan gitu. Ini ngapain? Itu ngapain ya? Lu ngomong gini banyak gerak tuh lu. Iya, itu yang harus gue jaga. Karena itu beda banget Karena sama kan nggak lagi karakter nggak yang acting. lain. Oh, iya. Kalau di situ Aco di situ sih gue nggak diem pasti. Sayangnya Aco kan di sebelah nih, jadi gue bebas. Iya. Lagi syuting lain. Dan mereka tiap take one take oke. Nggak, itu Lebih karena gue gak peduli. Enggak. Bener bagus bang. Gua nonton podcast kalian kayak Enggak. wah bener bagus. itu yang kami omongin ya. Gua Brata sama Bintang sama Enzi juga Enzi kan udah cukup sering sama dia kan proyek film kan. Hari pertama, hari kedua lama-lama kan merasa kok one take mulu ya. Maksudnya iya nih, scene udah oke nih. Biasanya kan ambil sekali lagi deh buat opsi gitu kan, buat jaga-jaga atau apa. Ini enggak. Oke, next scene. Loh kok next scene yang tadi emang udah gitu. Lo aja masih ngerasa kurang ya? Iya, karena merasa kan nggak mungkin apakah acting kita sebagus itu jadi nggak perlu diulang. Kayaknya kan enggak dong. Malah insecure. Iya, kalau Marisa Anita atau Rifnu Wikana iya deh mungkin bisa. Kalau kami ini kok bisa kayak gitu? Apa Gitu. ini gara-gara apa? Ya nggak tahu kenapa sih Aco Apa gini mau aja dibuang udah ini? ya. Iya, apa jangan kita nggak dimasukin semua ke film? Udah terlanjur di calling. Iya, emang diedit semua nanti. Diganti pakai suara AI semua dibikin. Google VO3 semua. Banget. Nggak, alasan lu apa sebenarnya? Alasan gue ya, gue kan seneng nahan shot, maksudnya di master. Gue kalau kalian lu sadar gue jarang banget nge-close up sebenarnya kan. Iya, betul. Nah, Betul. Nah, dan gue tuh senang dengan justru imperfectionnya buat gue yang itu bikin jadi human. Ketika terlalu perfect, Iya. kita nggak ngerasa itu jadi sehari-hari. Padahal kan kalau kita Oh. ngomong biasanya gini nih, gue juga kadang kan keselimpet ngomongnya. Atau Iya. lu lagi ngomong kita tabrakan. Iya. Nah buat gue tuh imperfectionnya itu yang gue cari malah, dan itu kan susah untuk malah diminta. untuk Iya, tidak perfect. iya. Justru iya. makanya gue mencoba mencari toleransi. Kesalahan ini masih human. Oh, masih oke. Iya. Contohnya. Ya misalkan kayak dia nih dia tahu di dialog dia habis gue selesai ngomong, tapi gue belum selesai ngomong dia udah kayak tapi canggung nih misalkan apa gitu. Nah kayak gitu menurut gue nggak apa-apa banget lagi. Ada itu. Iya. Justru kecanggungannya bisa jadi komedi itu sendiri gitu. Dan Oh, iya, bener. dan gue sangat merespon itu sih ketika makanya Iya, gue kadang bahkan suka ngebrief dalam satu ruang gini, misalkan ini kita main bertiga, gue bisa ngebrief lu dan dia beda. Nanti pas take action, kok anjing kok beda? Terus ya udah canggung, terus nggak tahu responnya nanti Iya, apa. iya. Itu yang lucu gitu. Iya. Kalau gue dibilang sama Mas Ajis tuh produser kami, Aco tuh udah ada di kepalanya, udah tahu lah ini adegan gimana. Jadi kalau menurut dia cukup ya udah gitu. Iya, di kepala dia tuh udah kebayang editingnya, mungkin udah kebayang dan gini-gininya. Jadi kalau sekali take menurut dia udah oke, emang udah nggak apa-apa gitu. Iya, dan kayak gue juga emang udah tahu nggak akan pakai emang ini. Lebih ke situ sih. Kayak gue bakar ya. Sama dia juga sering gini nih, misalnya adegan kita udah tahu dialognya sampai sini selesai nih adegan, ya kan ya? Kan kita nunggu cut gitu kan. Nggak di-cut sama dia. Terus aja dia sampai kapan? Kayak dalam hati. Tapi ya udah terus aja, orang belum di-cut. Lama banget baru cut, baru udah lama banget. Kadang kan dialog udah selesai tapi kayak ini enak nih, gue masih pengen nonton kalian, lanjut aja dulu gitu. Dan kadang tanggung dan improve-nya jadi lucu kadang kan karena mereka bingung mau ngapain lagi. Padahal tim kameranya udah memory card udah mau habis aja. Masa gitu. Masa 32 giga soalnya. Kayak maksudnya di kampus. Yang vegan lagi, vegan. Iya, itu gak jalan-jalan produksinya itu. Kopinya lama nanti. Tapi Bang Ajo, apa yang dari mana lu dapat keinginan kayak itu, dari kayak tadi gitu, pengen ke imperfect-an, jadi akhirnya lu menikmati itu semua. Apa lu banyak melihat film-film yang ini terlalu sempurna nih gitu. Karena sebenarnya apa ya, intensitas dramanya tuh bisa dibilang lumayan heavy di film ini gitu. Mungkin gue nggak tahu sih, mungkin beberapa teman-teman juga udah bilang jangan percaya nih teaser pertama tawa-tawa nih, bohong nih gitu. Gimana ya, karena orang kan udah ngeliat dari hasil-hasil karya Aco sebelumnya kan selalu sedih-sedih semua pasti ujungnya. Iya kan, jadi orang udah curiga. Orang udah curiga duluan. Nah ketika scene-scene yang memang intimate dan intens itu gue justru sangat presisi, Bay. Justru kayak memang harus kata per kata, bahkan kalau di skenario gue suka nulis beat, diam dulu gitu. Sedetail itu gitu. Tapi kan ketika ada ruang yang memang untuk lebih bermain, di situ memang harus udah
lepasin aja. Gue tuh maksudnya punya aktor kayak mereka paling sering kan Bang Gilbas tuh sama Arif Brata sama Enzi sama Bintang yang terbiasa ledek-ledekan. Kalau gue bikin mereka sangat strict, ya gue nggak memanfaatkan apa yang mereka ahli juga gitu. Jadi gue memang harus memberikan mereka ruang untuk tetap memanfaatkan apa yang mereka mastering gitu, yang adalah merespon celutukan-celutukannya, dan itu tuh beneran lucu-lucu banget. Dan itu kayaknya gue bisa bilang lebih banyak yang kepake yang improve dibanding yang scripted. Enzi juga tuh. Enzi tuh gila. Wah, gila bener sih. Dia tuh ya sebenarnya, gue nggak tahu deh, gue udah cerita di podcastnya apa belum ada. Gitu ya pokoknya. Ini cuma di sini doang nih. Punya momen tuh, ini baru di sini gue Di sini cerita ya. doang nih. Karena emang baru di sini promo. Bener. Jadi Enzi tuh sebenarnya insecure di awal ketika ketemu kalian bertiga. Oke. Karena ABG ini kan udah punya podcast yang udah berapa episode by the time kita syuting, mungkin udah ratusan. Belum dong. Belum ya? Ratusan belum lah. Tapi Tapi udah 50-an. setahun ya udah. Dan Ya soal udah trending 50-an ke atas. langsung Jadi FYP. intinya adalah Iya. bonding mereka udah jadi banget. Mereka tiap ngumpul tuh udah celutukan cepat banget. Enzi tuh merasa left out awalnya. Iya. Aduh, gue gimana masuknya ke mereka cepet banget ya gitu. Dan akhirnya gue bilang ya udah Zi, memang embrace aja, lu jadi lu aja gitu, untuk Iya. berteman aja dulu, nggak usah ngomongin karakternya. Ya akhirnya ya udah mereka udah cair, bisa bercanda-bercanda, dan akhirnya karakternya blend in gitu dan bisa masuk gitu. Dan udah ketika waktu tag beneran, ketika udah tadi yang Bang Gilbas bilang, ketika udah skripnya selesai, mereka masih berlanjut, masih keep rolling, mereka jadi nyaman untuk tetap ceng-cengan, tetap improve gitu. Ya gimana emang bertiga tiba-tiba kemasukan nama bule kocak satu kan. Ketemuan waktu itu dari reading atau dari perkenalan? Dari reading mah udah nggak bisa nahan ketawa kami. Kayak pas acting coach ada yang harus kita suruh beradegan agak serius atau apa. Kita ngeliat mata aja nih udah mau ketawa. Itu banyak sekali gitu. Terutama pas di lokasi juga. Itu sih yang kita awas ya jangan ini ya. Udah ada yang gitu-gitu tuh kadang-kadang tuh di beberapa adegan yang tidak mengharuskan kami tertawa dulu gitu atau apa. Udah susah sebenarnya gitu. Dan memang sama Enzi udah nyambung aja sih. Dari awal, dari reading, dari pas coaching udah klop juga gitu sama dia. Dia kan kayak receh banget sih Angie ya. Apa dia ngejadi Dia terlalu gampang ketawa dia. Iya, sebenarnya apa jadi iya. jangan mancing kalian buat jadi gampang buyar juga. Iya, tapi syukurnya masih bisa ditahan sih. Oh. Cuma emang dia begitu emang orangnya. Ketika Bang Acong milih ABG ini karena dari podcastnya kan atau gimana? Gue tuh udah bilang, gue sebenarnya tidak sengaja mengumpulkan ABG. Karena waktu sebenarnya gini, komposisi awalnya adalah Bang Gilbas itu gue ajak sama Cing Abdel karena Cing Abdel tuh adalah aktor pertama di film pendek gue. Gue tuh pernah bikin film pendek itu kan buat lomba. Gue ajak Cing Abdel. Dan waktu itu main ke Hohihi. Gue pengen bikinin bumper buat Hohihi. Iya. Gue juga bertanya sama Bang Gilbas, gue pengen dah mereka berdua. Emang Hohihi awalnya karena gue delegasi. Penonton ya, Penonton. mantap. Dan jadi gue pengen Hohihi ada di film gue. Cing Abdel sama Bang Gilbas. Terus Bang Brata itu tuh berkali-kali sebenarnya gue ajak dari Iya, zaman di proyek drama, sebelumnya, iya. tapi nggak bisa lah, nggak ketemu gitu Sibuk jadwalnya. sekali dia. Sama Bintang tuh waktu itu memang ya gue juga udah pengen banget gitu kenal. Gue menikmati konten-kontennya dia dan belum sempat ketemu karakter yang gue rasa cocok sampai akhirnya itu Selawan Savan. Dan dia mau terlibat, dan di film waktu Selawan Savan pun gue udah prospek ke dia, gue bakal ada film panjang nih, gue mau bikin gini, gue pengen lu terlibat. Ya udah dia join. Kayaknya waktu reading pertama apa waktu fotonya dikumpulin deh, gue baru sadar lah lengkap nih ABG ya. Gitu, ABG ada lengkap, dan Cing Abdel juga kan ada di situ sebagai. Jadi sebenarnya nanti di filmnya kita akan melihat bagaimana ada geng stand up-nya, Tawa dengan teman-teman stand up-nya, juga Bapak Mas Rifno Wikana dengan teman-teman grup lawaknya dia, sketsanya gitu. Lawak industri. Dan menjadikan Mas Rifno sebagai komedian itu kepikirannya gimana tuh? Apa sebelumnya kan juga ada di Ghost Superman komedi? Kayaknya gue tuh melihat Mas Wika lumayan berbeda dari orang-orang melihat dia ya gitu. Karena gue mengenal dia lumayan dekat sebagai
Rifno Wikana gitu. Maksudnya gue melihat dia lebih kayak orang yang bercandaan, ngebanyol mulu. Iya, benar dibanding orang-orang yang ngelihatnya dari peran-peran yang jadi pembunuh, Iya, benar. psikopat. Pastinya dia ngebanyol gitu. Iya, sebenarnya sih Parah. menyenangkan. Cuma emang suaranya gede aja. Suaranya emang gede. Besar banget. Besar banget suara. Jadi kayaknya kalau dia ngelawak aneh aja suaranya gede banget kan. Jadi orang udah ngeri duluan lihat dia. Iya, makanya jadi ketika gue kenal sama dia, gue pun mengenalnya awal-awal kayak gue kagum sama dia di Merah Putih, yang dia jadi orang Bali yang lidahnya dipotong. Iya. Oh iya ada ya? Belum Ada. nonton gua. Wah, keren banget nih aktor. Dan waktu kenal lah lucu banget ya. Iya. Jadi gue melihat dia tuh jadi aktor yang dengan paket lengkap gitu loh, Bay. Iya, Jadi range-nya tuh luas banget. Bener. Gue minta dia nanti di film ini lu bisa lihat setolol apa sih Keset, tapi juga punya kedalaman seperti apa ketika dia jadi bapaknya Tawa gitu. Dan itu tuh beneran, gue merasa gue bisa memaksimalkan itu sih di film ini gitu. Yang mungkin makanya waktu apa teaser rilis orang kayak, hah, Rifno Wikana main komedi kayak begini gimana? Biasa ngelihat dia jadi psikopat di film Bang Joko. Iya. Ya atau jadi bos preman. Iya bener, antagonis mulu dia seringnya. Antagonis mulu. Minimal ada mati kalau dia jadi film. Kalau ada dia ya, kalau ada dia bener. Ada dia dibunuh sama dia pasti satu minimal. Makanya akhirnya dia jadi salah satu aktor yang selalu gua ajak sih setiap gua ada project gitu, karena gua sangat menikmati kerja sama dia di level yang gua udah nggak perlu ngobrol lagi deh sama dia ketika udah di lokasi syuting. Maksudnya ketika udah reading, udah tuh dia udah tahu apa yang harus dia kasih dan apa yang bisa dia improve. Relasi tuh kayak gitu kalau sama Mas Wika, Amanda. Wah. Gitu. Berarti lu udah nggak canggung lagi suruh Mas Wika buat duduk di styrofoam. Iya, ngejengkang gitu. Udah, dia bisa lebih parah. Dia bisa lebih parah lagi. Kayak kadang gue mintanya, "Mas, jatuh aja ya." Dia bisa jatuh dan glinding gitu. Banyak improve berarti. Banget. Kalau ketika lu juga menjadikan Rel Amanda buat pemain utama, apa karena juga sebelum proyek-proyek juga udah pernah lu ajak juga atau gimana? Iya, karena ya berteman udah lama banget dan Amanda tuh anaknya lucu banget. Dan Asli, itu aku kan setuju. yang nggak pernah dia kasih lihat di luar ya sebenarnya, karena kayaknya kalau di sosmed atau apa dia kayak anak yang kalem, kakak-kakak kakak-kakak pinter gitu. Yeah, Sebenarnya yeah, ada loh, karena berteman lama gue lihat loh sisi kocaknya dia, sisi marah-marahnya dia yang jarang dia kasih lihat mungkin juga keluar gitu. Dan itu pengen gue capture dan gue rasa cocok kok dengan Tawa gitu di kepala gue. Akhirnya gue menulis karakter Tawa pun ya dengan Amanda di kepala gitu. Gitu sih. Bang Ibas, kalau misalkan teman-temannya si Tawa ini, kalau dari POV lu atau apa dan si Fahri ini, teman-teman yang se-supportive apa nih? Karena mungkin di circle komika selalu ada nih teman-teman yang nge-support banget kayak gini. Iya. Iya mirip sama kayak kalau di komunitas benerannya. Pasti ada yang udah ngegeng, yang udah cocok kalau komedi buddy istilahnya kan. Apa namanya? Bikin misalnya gue ada materi nih, bantuin dong nih biar gimana ya lucu lagi ya. Kita kan pasti sama orang yang udah enak lah. Udah enak bikin materi. Nah, ini kurang lebih kayak gitu nih si teman-temannya Tawa nih yang udah saling enak, mungkin satu sense komedinya mungkin bareng. Jadi mereka ya satu kosan juga. Jadi ya udah bareng terus aja, udah kemana-mana gitu, dan saling support siapapun yang lagi mau stand up, lagi mau tampil gitu, mau nulis materi bareng, apa bareng gitu sih. Jadi emang kayak di aslinya begitu gitu komunitas. Kalau lu ngebaca skripnya apa emang udah kocak banget atau lu sebagaimana juga nambah-nambahin sedikit? Kalau gue malah bilangnya ini sebenarnya banyak dramanya sih sebenarnya ya, film ini secara keseluruhan ya. Dari skrip Jemang juga udah ada yang beberapa yang udah emang udah lucu aja. Paling ada kami tambahin atau diubah ya dikit-dikit lah gitu. Tapi dari skripnya mah emang udah komedi lah gitu. Emang udah yang bagian komedi yang memang udah komedi gitu sih di skripnya. Nggak banyak juga kayaknya yang diubah-ubah deh. Gitu. Ya kayaknya nggak banyak deh. Tapi kalau si ABG ini kan kalian bertiga syuting serius di lokasi di set sama tag podcast pasti beda kan keseriusannya, dan itu tadi gimana kalian ngejaga supaya ya udah ngebedain nongkrong tapi tetap ada seriusnya? Syukurnya kami bertiga bisa sih, pasti bisa lah untuk menjaga keprofesionalitasan itu ya. Jadi paling ya serunya kalau lagi nunggu, justru biar nggak, kan namanya syuting film pasti kan banyak nunggunya juga kan. Ya biar tetap asik aja pas nunggunya gitu. Syukurnya itu enaknya karena sama teman-teman jadi nunggu juga ya udah masih enak-enak aja lah. Apalagi waktu scene di ini ya Comedy Club itu banyak banget stand up komedian. Oh iya benar. Sampai Bang Panji, Iya. AR,
Kayaknya udah kelihatan juga semua di trailer ya. Iya. Di teaser Udah udah semua. disebutin kok. Iya, itu semua tuh ada. Jadi makin seru lagi udah. Jadi udah aja nih kayak udah gimana kayak Nongkrong acara ada stand up anak stand up acara stand up beneran ini udah. Dan kan kayak yang bertiga ada yang jadi maksudnya gampang bikin ketawa atau gampang serius dan yang bertiga. Gampang Enggak maksudnya susah serius. susah serius. Heeh. Sebenarnya bisa sih kami. Susah itu kalau ada adegannya serius banget, Heeh. tapi lihat-lihatan itu udah. Tapi lihat-lihatan. Kebayang. Masih iya kalau agak jauh misalnya posisinya gitu. Tapi kalau deket tuh kayak susah banget gitu ya kayak dalam hati, tahan ya kita. Bahkan ya itu lagi kadang-kadang dia ngekatnya lama. Iya. Tapi Kapan sih memang bisa ditahan? yang paling sering pecah tuh si Enzi. Enzi Oh. malah Dia nggak kuat bener. banget kalau ngeliat ya ketemu tatapan mata gini. Iya, udah keberatan. ketawa Kayak dia. terutama keberatan deh dia. Terutama keberatan. Keberatan tuh. Iya. Ada juga adegan yang nanti lihat ya. Tapi ya ada beratanya melakukan sesuatu Iya, terus iya. kaget aja. Gue juga kaget itu. Kok gitu? Beratanya begitu. Kita udah tahu Berata akan ngapain. Si Nasi nama karakternya kan Nasi. Kita tahu Nasi Iya. akan ngapain. Namanya nasi. Nasi Iya. namanya. Kita tahu Nasi akan ngapain di situ. Cuma ngapainnya itu yang Tapi kok gitu ya? Kok jadi kaget? Tapi nggak boleh ketawa. Itu di titik Marisa Anita juga lepas loh, dia nggak kuat nahan Nggak ketawa. kuat juga ya? Iya. Iya. Dia gini dia ketawa. Untungnya nge-back aja jadi aman. itu sih aja berapa. Tapi kan kita bukan Oh, iya. saatnya ketawa di situ. Jadi ya udah banyak. Enzi sih bener terutama. Enzi. Yang paling gak kuat ketawa tuh dia tuh. Dan lu oke aja ya Bang Acu ya kalau misalnya ada yang kayak tadi improve yang mungkin kayak ekstrim. Oke. Malah lucu, apalagi Enzi kan kadang di level yang bentar nih anak mau ketawa karena memang adegannya ketawa, dianya Dianya mau nggak pecah tahan ya? karakter Iya, nih gitu. Dan abu-abu itu tuh yang malah jadi Ya malah. menarik menurut gua gitu. Tadi lu udah mention bakal jadi penutup di JAV. Itu boleh coba lu sharing itu kapan dia menghubunginya terus gimana? Ini film Iya, pertama langsung jadi penutup JAV gimana rasanya? Iya gila. Itu surreal sih. Sumpah sampai hari ini gue juga masih kadang kayak bengong-bengong beneran ya. Karena gue lumayan sangat mengikuti JAV gitu dari zaman sekolah film jadi penonton, dan film pendek pertama gue juga diputar di sana sampai akhirnya beberapa film pendek lainnya diputar, dan setiap closing tuh selalu filmmaker favorit gue gitu yang iya. diputar. Dan ya film ini juga waktu udah selesai filmnya udah hampir selesai, kita submit dan akhirnya ditonton sama komite JAV-nya, dan waktu itu diinfoin bener nih gitu closing. Dan waktu presscon kita lihat beneran nih. Dan kalau closing tuh Bang, semua teater tuh film kita yang diputar. Oh ya gue lihat yang di jadwal tuh. Kan Kan ada beberapa teater iya, tuh ya. iya. Semua film. Iya, kalau ketawa. beberapa program-program lain kan filmnya akan ditayangin paling 2 kali. Iya, gitu di hari yang berbeda. Jadi Iya. satu kali. Kita tuh dalam satu hari malamnya itu film kita semua. Iya, gue lihat. Nah, itu tuh iya sih, gue sampai hari ini masih deg-degan ya. Dan apalagi kita tahu itu ibadah hajinya sinetron. Semua bukan cuma penonton tapi juga pelaku film, mulai dari distributor, filmmaker sampai investor tuh akan hadir di hari itu, dan penontonnya sangat reaktif. Gitu, makanya jadinya gue lumayan deg-degan, di saat yang sama juga excited banget buat ini ketemu penontonnya gitu akhirnya. Ketika lu dikabarin feeling pertama lu yang lu rasain apa tuh? Deg-degan untuk kayak ini beneran ya udah siap ya, karena kan beberapa film terakhir yang juga di closing tuh ada beberapa yang secara material juga belum 100% selesai. Maksudnya ada yang kayak musik efeknya juga masih belum. Ya untungnya film kita juga nggak punya visual effect yang terlalu heavy kayak gitu. Jadi Dinosaurus. enggak. Nggak jadi Itu tuh? akhirnya kita praktikal memang bikin. Kita bikin Oh, kan. itu Kita nggak jadi CGI Tiba-tiba itu ya. dinosaurus. Yang ledakan di akhir nggak? Nggak jadi. Nggak ada salah film salah Oh film. nggak jadi ya. Iya. Ya gitu sih akhirnya ya udah jadi sih. Kita penonton akan menonton film Suka Duka Tawa yang 100% akan tayang di bioskop nanti. Oh dengan format yang sama. Dengan udah format yang beres. sama, udah beres. Wish, mantap. Buat lu berapa lama Bang buat siap jadi ngedirect film panjang? Apa kan lu selama ini udah ada video klip, film pendek, Ya lumayan. series. Sebenarnya tawaran bikin film panjang pertama juga udah datang dari Iya. beberapa tahun lalu sih. Makanya. Tapi yang sulit kan sebenarnya bukan nyari idenya, tapi
buat gue sih mencari environment yang tepat untuk idenya berkembang gitu. Makanya akhirnya ketemu Mas Ajis dengan Spasi Moving Image. Waktu itu dia produser gue, dan kita keliling ke mencari rumah untuk si Suka Duka Tawa ini, dan akhirnya ketemu Beyond, Visinema, ya Encim, Mas Angga Sasongko, tentunya Mbak Ajeng, dan ketemu pemain-pemain yang tepat. Emang it just meant to be sekarang gitu, nggak perlu buru-buru. Gue itu juga nggak mau buru-buru emang. Dan apa momennya yang lu ngerasa kayak ini waktu ini gue udah mulai Ya karena semuanya dirasa tepat aja sih, idenya, ketemu orang yang tepat, pemain-pemainnya juga semua waktu itu ready ya. Kapan lagi gitu. Berarti semua case ini atas bayangan lu Benar, makanya itu yang gue happy banget sih. Maksudnya teman-teman dari Beyond memberikan ruang beneran sebebas mungkin buat gue memilih, bukan cuma Kan main-mainin sih. bukan cuma aktor tapi juga sampai kru gitu. Dan most of the crew di film ini tuh debutan semua. Oh iya? Iya. Yang biasa kerja sama lu dari lama juga ya. Bukan cuma gua doang, DOP-nya debut, art director-nya debut, musik director-nya debut, editornya debut, banyak banget gitu. Jadi gua seneng banget sih bisa punya semangat itu gitu. Kayak beneran ngerjain tugas akhir Sekolah kuliah Iya, gitu. iya. Ngumpulin Semangatnya, teman-teman. ngumpulin teman-teman. Asik banget. Gimana Bang Ibas lu di direct sama Bang Acu yang ini debutnya dia? Kerasa nggak? Ini kan pertama kali gue dari kenal Aco ya, ini pertama kali yang beneran project kerja bareng. Yang tadi tuh gue kaget banyak one take gitu. Terus kalau dari arahan sih nggak yang terlalu ribet gimana sih dia, yang ya udah jelas lah pokoknya ntar begini aja gitu sih. Jadi ya bener kayak ini lagi serius tapi kayak lagi seru-seruan aja gitu. Orang dia kalau selesai take main badminton, sutradara gue sutradara. Enggak, kalau padahal kan enggak dong. Kalau lagi ini nih habis cut, lagi set gitu ya, main badminton dulu dia. Naik skuter listrik keliling. Masa gitu. Gue sampai serius sutradara lain nih gini enggak sih? Di lokasi syuting gue searching tuh. Itu di mana? Ada bawa laptop gue aja. Ini sutradara lain bener enggak sih pada main badminton? Oh, kayaknya kayak gak serius banget ya orang. Jangan dibohongin lagi. Iya, jadi bohongin deh gue. Ini orang-orang semua rame ini padahal bohong semua ya. Kuru-kuru deh. Maksudnya dia naik skuter gitu kan, ada di kayak di komplek perumahan gitu, dia keliling dulu masa keluar. Gimana sih? Terlalu santai Pak, terlalu santai dia. Ini PH-nya tahu nggak sih gini sebenarnya? Saya takutnya nggak tahu ya, jadi saya harus bocorin di sini. Nggak tahu. Iya. Nggak tahu kelakuan. Jadi sebenarnya lebih ke santai aja, jadi kayak main tapi ya udah nih beneran serius, ini ntar gini gitu. Ntar kamera dari sini gitu. Jadi jaga aja blockingnya ntar dari gini gitu-gitunya sih. Santai banget. Jadi aman aja udah di direct sama Aco. Syutingnya kapan sih Bang? Tahun ini apa tahun lalu? Oh, September Agustus. Agustus Agustus tahun lalu. Agustus tahun ini. Tahun ini. Agustus. Oh, masih baru ya berarti ya. Agustus. Oke. Kita memang panjang di persiapannya. Kalau maksudnya kalau teman-teman mungkin 2 bulan Apanya? persiapan. Iya kayaknya Iya, mungkin kurang kalau emang lama di proses nulisnya sih gitu. Jadi kita matangin itu semua. Di Jakarta toh atau ada di Jakarta. Iceland waktu itu kita Sempat lebih kita ke nyari. outing aja sih. Iya. Santai sih. Kayak ada 2 hari kosong Ure asli party, gitu. ure party. 2 hari 2 hari doang. Iya, ure party Cukup aja. tuh. Santai gitu ya. Ure party aja di Reykjavik. Itu sih ngincer itu aja bentar terus pulang lagi langsung. Oke, jadi di film kapan tayangnya? Akan tayang di bioskop 8 Januari 2026. Yes. Teman-teman di bioskop kesayangan Anda. Tapi untuk teman-teman di Jogja bisa nonton duluan Di JAV. Di JAV film closing 6 6 Desember. Yes. Jadi sekalian closing dari Aca sama Bang Gilbas. Ketika film ini udah tayang di bioskop tanggal 6 Januari. 8 8 Januari 8 2026, experience apa yang bakal didapat sama penonton di bioskop? Kalau gua berharap semoga teman-teman bisa merayakan suka dukanya di dalam tawa. Asik. Kalau Bang Gilbas? Iya sama, bisa merasakan gimana relasi orang tua dan anak di umur dewasa seperti apa gitu, dan ngelihat kalau orang yang gimana ngelihat orang yang cara orang menutupi sedihnya gitu dengan banyak ketawa, dengan bikin komedi, padahal di balik itu banyak sedih-sedih yang disembunyikan gitu ternyata. Ada duka yang disembunyikan Yes. di balik suka dan tawanya. Iya. Wih. Jadi buat teman-teman Tribuners, buat jangan lupa nonton film Suka Duka Tawa masih di tahun depan tanggal 8 Januari, Januari. tapi kalau mau 2026. Tapi tahun kalau ini. mau nonton dulunya di JAV ada
tanggal 6 Desember. 6 Desember. Udah bisa dibeli belum sih yang di JAV? Udah bahkan udah setengah habis karena kan yang Dari semua apa? studio itu. Iya. Tuh. Nanti Udah mau habis, udah mau Itu habis. setengahnya gue semua yang beli. Lu aja baru tahu. Asal lu Lu tahu. tahu. buat umum Baru tahu. buat umum tuh kalau nggak salah 20 Desember ya dibuka buat war tiketnya. Buat war tiket yang di JAV. Kok 20 Desember? Kan 20 November kali, 20 November. tayangnya 6 Maaf, Desember. Mas. Nonton JAV tahun Gua depan lupa. lagi berarti. Gua lupa. Pantau aja akunnya JAV. Ya, Lebih kita tepat kayak gitu. Pokoknya pantau akunnya Jaf buat kalau mau nonton duluan. Dan di- suka duka tahu film tentunya. Iya, suka duka buat tahu film. Yang sebagai closing di Jaf tahun ini di Jogja, dan nonton di bioskop di Januari nanti 2026. Jangan nonton yang link yang aneh-aneh. Iya. Jangan cuma link Bioskop bajakan. ini akan nikmat banget di bioskop. Tuh. Jadi, Absolut jadi kemarin cinema nih ya. Kemarin Absolut. Bang Panji tuh gue abis nggak apa-apa nggak sih Mas? Nggak apa-apa, aman-aman. Ya, jadi gue abis promo di Bang Panji juga. Iya. Dan kita ngasih link online ya. Terus dia tuh udah nangis dari menit-menit awal bahkan dia Link, cerita. link online apa filmnya? Iya, jadi emang ada preview buat editing. Oh, buat gue editing. juga ada di Telegram nih. Kalau lo mau. Jangan Mas, jangan. Baru gue bilang jangan yang link Sampai aneh-aneh. akhirnya dia Jangan. dia nonton Makanya filmnya, kita- dia nonton filmnya dan akhirnya di tengah film dia nangis lagi dan dia nge-pause filmnya. Gua pengen nangisnya di bioskop aja. Oh, mau dilanjutinnya nanti aja. karena senikmat itu kata dia. Iya. Gua dulu main tenang sih dapat dari dia. Testimoni. Dari Pondro udah apaan. Gitu. Oke, buat Bang Aja sama buat Bang Giwas, thank you udah mampir ke Terima kasih, Bayu. Spring Seleb, Terima dan kasih. buat Terima teman-teman kasih, listeners, Tribun. thank you nonton konten Spring Seleb. Jangan lupa nonton terus konten-konten tribun.com lainnya, dan sampai jumpa, bye. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.